Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin untuk menyampaikan materi indeks yang beranggotakan yang pertama Kamila, yang kedua Amalia Isnaini P, ketiga Triana Rahayu, keempat Devi Santi, kelima Miftahul Huda, keenam Rizky Yoga. Selanjutnya yang pertama ada definisi indeks. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, indeks adalah ukuran statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual. Data ini didapatkan lewat sejumlah sumber seperti kinerja perusahaan, harga, produktivitas, dan karyawan di perusahaan. Definisi secara perbankan yaitu tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar penetapan variabel suku bunga kredit sering juga disebut dengan indeks biaya dana. Dan untuk definisi secara ilmu ekonomi, yaitu ukuran statistik dari perubahan suku bunga dalam perekonomian. Misalnya indeks indikator utama perekonomian yang cenderung menjadi indikator perubahan daur usaha, surat berharga, indikator kinerja pasar uang, misalnya indeks standar dan Poor 500 (indeks). Jadi untuk indeks sendiri yaitu indikator bagi perdagangan saham yang mencerminkan tren pasar, tingkat keuntungan, dan kinerja suatu portofolio. Lalu untuk selanjutnya, dari slide berikutnya, indeks ekonomi digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dari berbagai perspektif. Sedangkan indeks di pasar keuangan adalah harga gabungan dari berbagai saham berdasarkan kategori tertentu di pasar saham yang bisa menjelaskan kondisi pasar secara keseluruhan. Setiap indeks dibuat dengan metode yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Perhitungan bisa dilakukan secara otomatis dengan komputer, maka indeks dibuat dengan melakukan pembuatan harga yang lebih kompleks agar dapat memperhitungkan harga saham dan kapitalisasi perusahaan. Kapitalisasi atau nilai pasar sendiri merupakan harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Lalu terdapat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menyusun angka indeks. Yang pertama adalah apa yang diukur. Lalu yang kedua yaitu metode perhitungan yang digunakan atau cara menghitungnya. Yang ketiga adalah sumber dan syarat perbandingan data. Yang keempat adalah tahun dasar. Lalu masuk ke slide berikutnya yaitu metode. Metode sendiri terdapat dua metode. Yang pertama yang kita bahas adalah metode perhitungan IHSI atau yang disebut dengan indeks harga saham individu. Yang digunakan untuk menghitung saham kita memerlukan waktu dasar dan waktu yang berlaku. Harga dasar sering disebut dengan H0 atau HO. Dan harga yang berlaku sering disebut juga dengan HT. Harga dasar ditetapkan sebesar 100%. Secara sederhana, rumus untuk menghitung indeks harga saham adalah seperti gambar di bawah ini, adalah HT dibagi dengan H0 kurung dikali dengan 100%. Yang IHS itu indeks harga saham, lalu HT-nya sendiri adalah harga pada waktu yang berlaku, dan H0 sendiri adalah harga pada waktu dasar. Yang selanjutnya mengenai pergerakan nilai indeks yang menunjukkan perubahan situasi pasar yang terjadi. Pasar yang sedang bergairah atau transaksi yang aktif ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan. Pada kondisi keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap. Sedangkan pada pasar yang lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami penurunan. Karena waktu dasar merupakan komponen yang penting dalam penentuan indeks harga saham,
Maka untuk menentukan waktu dasar harus dilakukan dengan benar karena akan dipakai sebagai patokan. Waktu dasar dipilih pada saat situasi stabil. Pada saat situasi tidak stabil, misalkan pada saat indeks harga tinggi, untuk penentuan indeks harga hasilnya akan kurang valid karena akan menunjukkan bahwa indeks harga cenderung terus menurun. Sebaliknya, jika penentuan waktu dasar pada saat pasar yang lesu, maka indeks harga akan cenderung menunjukkan peningkatan. Indeks saham individu sangat penting khususnya bagi calon para investor dalam penentuan jenis saham yang akan dibeli. Indeks saham individu tidak akan berubah jika harga pasar saham tersebut tidak berubah. Hal ini disebabkan karena harga dasar bersifat tetap. Besarnya harga dasar ini akan tetap sepanjang tidak ada perubahan harga pasar akibat dari harga teoritis baru suatu saham sebagai hasil perhitungan dari pengaruh aksi emiten seperti right issue, stock split, saham bonus, dividen saham, warrant redemption, dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau kependekan dari IHSG adalah suatu nilai rata-rata atau indeks yang menggambarkan dari keseluruhan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun fungsi dari indeks harga saham gabungan, yaitu yang pertama sebagai penanda arah pasar. Indeks harga saham gabungan menggambarkan bagaimana kinerja portofolio dan juga kinerja pasar saham di Indonesia. Yang kedua, melihat perkembangan kondisi ekonomi. Fungsi dari IHSG adalah memanfaatkan indeks untuk mampu melihat perkembangan ekonomi suatu negara. Meskipun terdapat beragam variabel lain yang patut diperhitungkan dalam mengukur apakah perkembangan ekonomi negara baik atau tidak, namun IHSG tetap jadi bagian penting di dalamnya. IHSG berperan besar karena semakin tinggi investasi yang ada dalam suatu negara, maka modal yang didapat negara juga akan semakin besar. Dengan modal besar tersebut, negara bisa mendapatkan keuntungan lewat pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dari pajak itulah, pemerintah bisa membuat kebijakan baru yang mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, mengukur kinerja portofolio. Misalkan Anda telah menjadi investor selama 7 tahun. Rupanya kondisi IHSG mengalami peningkatan sebesar 200% dalam rentang waktu 10 tahun tersebut. Sementara kinerja portofolio Anda masih di bawah persentase tersebut, sehingga Anda perlu mengamati apa yang salah dari pola investasi yang Anda lakukan. Barangkali perlu adanya strategi lain yang dapat meningkatkan keuntungan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan, yaitu yang pertama, peningkatan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut bisa meningkatkan nilai saham dan membuat para investor berbondong-bondong menanamkan modalnya dalam pasar saham. Yang kedua, kondisi politik atau sosial yang kondusif. Investor akan semakin merasa yakin dan aman jika kondisi suatu negara yang ditanamkan sahamnya tersebut dalam kondisi yang kondusif. Dan sebaliknya, jika semakin banyak konflik, biasanya investor akan menarik modalnya dan mencari tempat lain untuk berinvestasi. Yang berikutnya ada metode perhitungan IHSG. Cara yang pertama itu dikemukakan oleh Les Perres. Cara ini mendasarkan pada pembuatan waktu dasar. Untuk menghitungnya, rumusnya adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan harga-harga pada tahun ke N yang disimbolkan dengan HT, dan juga kemudian KO. KO itu kuantitas barang pada tahun dasar. Itu dikali kemudian dibagi
HO. HO itu harga-harga pada tahun dasar dikalikan dengan KO atau kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100%. Kemudian untuk metode yang kedua dikemukakan oleh Pasce. Metode ini menghitung angka indeks dengan menggunakan waktu berlaku sebagai bobot. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan HT. HT ini harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung dibagi dengan HO. HO adalah harga pada tahun dasar dikalikan KO atau kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100%. Jika membandingkan rumus yang dikemukakan oleh Pasce dan juga Laspers yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, metode yang dikemukakan oleh Laspers terhitung lebih baik karena bobot yang dipakai itu tidak berubah. Namun, secara teoritis kurang baik. Hal ini terjadi karena pengaruh terhadap harga sebenarnya adalah jumlah saham pada waktu yang berlaku. Untuk secara teoritis, maka rumus Pasce lah yang lebih baik. Karena terdapat perbedaan tersebut, ada dua rumus untuk menjembatani dari metode Laspers dan juga Pasce. Rumus berikut dikemukakan oleh Irving Fisher dan juga Drobis. Untuk Irving Fisher sendiri mengemukakan rumus sebagai berikut. IHSG sama dengan akar kuadrat IHSGL dikali IHSGP. IHSGL sendiri merupakan indeks harga saham gabungan menggunakan rumus Laspers, sedangkan IHSGP adalah indeks harga saham gabungan menggunakan rumus Pasce. Kemudian untuk rumus IHSG yang dikemukakan oleh Drobis adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan buka kurung IHSGL ditambah IHSGP tutup kurung per 2. Baik, yang selanjutnya mengenai indeks lainnya. Terdapat 3 jenis angka indeks yang umumnya digunakan dalam dunia ekonomi, yaitu yang pertama ada angka indeks harga, berguna untuk memberikan informasi mengenai perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, hingga akademisi. Yang kedua ada angka indeks jumlah. Indeks ini digunakan untuk memperlihatkan perubahan jumlah barang sejenis atau barang yang dihasilkan, digunakan dan dijual dalam satu waktu yang sama maupun berlainan. Yang ketiga ada angka indeks nilai yang bertujuan untuk memperlihatkan informasi mengenai perubahan nilai barang yang sejenis ataupun suatu kumpulan barang dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis indeks pada bursa efek. Jenis indeks pada bursa efek dibagi menjadi 3. Yang pertama, indeks individual. Indeks individual adalah indeks masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah indeks harga saham sektoral. Indeks harga saham sektoral ini merupakan saham berdasarkan masing-masing sektor. Di Bursa Efek Indonesia sendiri, sektor terbagi ada 9 kelompok. Yang pertama, pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, serta manufaktur. Yang ketiga, yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan ini adalah semua saham dibentukkan sebagai komponen perhitungan indeks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih.